Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fanya Febri Julia dari kelas 2 SIA. Jadi kali ini saya akan membuat sebuah tampilan, yakni tampilan splash screen, lalu ada tampilan untuk profile fragment, setting fragment, sama board fragment, sama satu activity agar fragmentnya itu bisa berpindah atau masuk. Nah, yang pertama itu saya akan membuat menerapkan sebuah splash screen pada project saya. Nah, di sini pada main activity-nya, oh ya, sebelumnya itu splash screen itu merupakan sebuah tampilan awal atau tampilan pembuka dalam sebuah aplikasi. Nah, dia tuh akan muncul pertama kali ketika kita jalankan aplikasinya tuh. Nanti dia kayak seperti tampilan loading sebelum aplikasinya itu kita masuk. Nah, di sini tuh ada pada bagian splash screen activity. Nah, di splash screen activity itu di sini saya menamakan ini LiveCycleScope.launch delay time list 2000 yang dimana ini itu untuk durasi berapa lama splash screen activity itu akan masuk berjalan. Splash screen activity itu akan berjalan. Jadi ini tuh sekitar 2 detik. Lalu di var intent di splash screen activity main activity ini itu tuh untuk kita akan arahkan kemana splash screen ini setelah dia berhasil loading. Nah, di sini tuh diarahkan ke dalam main activity. Nah, di bagian layoutnya, itu di sini saya nambahkan image view yang dimana itu ada logo, lalu ada text view di sini, lalu di sini agar terdapat progress dari splash screen itu menggunakan progress bar. Nah, progress bar itu seperti ini. Seperti ini progress bar. Nah, di situ dia nanti ketika kita jalankan aplikasinya dia akan memutar. Nah, agar splash screen-nya ini menjadi tampilan awal, di bagian Android manifest itu kita ubah di splash screen-nya ini menjadi true, lalu kita tambahkan intent filter yang ini agar dia ketika kita jalankan aplikasinya dia itu berada di tampilan paling awal. Nah, ketika dijalankan seperti ini. Nah, dia seperti ini ketika kita jalankan. Lalu dia masuk ke dalam tampilan selanjutnya, yakni ini tampilan main activity saya. Nah, selanjutnya itu membuat 3 tombol di main activity untuk berpindah ke suatu activity yang dimana ada halaman profile fragment, setting fragment, dan about fragment. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan perbedaan antara fragment dengan activity, yang dimana kalau activity itu suatu layar penuh seperti ini. Nah, jadi kalau kita buka aplikasi itu kita melihat halaman utama itu merupakan sebuah activity. Sedangkan fragment itu bagian dari activity tersebut. Jadi misalnya kalau ada activity kita tambahkan fragment. Nah, itu fragment itu kayak potongan dari tampilan activity-nya. Nah, kalau untuk keunggulan fragment dan activity itu, kalau fragment itu dia lebih fleksibel, di mana dia bisa kita sesuaikan dari layar HP ataupun tablet kita. Lalu dia bisa digunakan berulang kali halamannya, dan dia tuh lebih bisa dinamis, dia bisa diganti-ganti dalam satu layar tanpa pindah activity. Lalu dia lebih efisien, jadi aplikasi itu lebih mudah terstruktur dan lebih mudah dikembangkan. Jadi kalau misalnya kita hanya butuh tampilan sederhana aja, kita dapat menggunakan activity. Sedangkan kalau kita perlu di bagian aplikasi itu kita tampilannya itu kompleks dan butuh banyak tampilan-tampilan. Jadi kita bisa menggunakan fragment saja. Yang dimana kita tuh hanya butuh satu activity, tetapi fragmentnya itu bisa kita gunakan banyak. Dan fragment itu lebih ringan dibanding activity ketika dijalankan. Jadi jadi kalau berpindah-pindah itu lebih cepat dibanding activity. Kalau activity itu dia lebih lambat ketika kita berpindah. Nah,
di sini uh, disuruh membuat 3 tombol di main activity. Nah, untuk main activity-nya itu saya ada di dashboard. Nah, karena tombol main activity itu 3 tombol tersebut itu adalah fragment. Jadi di sini di bagian dashboard itu saya tambahkan ini binding, button profile, button setting, dan button about. Nah, di sini itu yang membedakan itu ada open fragment activity agar tombol itu bisa menuju ke fragment activity. Jadi kita menampilkan fragmentnya yang sesuai. Nah, lalu di sini kita tambahkan juga private file open fragment activity, lalu file intent fragment activity. Jadi nanti ketika kita klik button dari profile fragment dan setting fragment itu, dia akan masuk ke dalam fragment activity. Nah, untuk tampilan dashboardnya itu seperti ini. Nih, di sini saya nambahin profile, setting, sama about. Di sini saya menambahkan tombol about, tombol setting, dan tombol profile. Nah, selanjutnya itu saya akan masuk ke tampilan fragment activity. Nah, di bagian fragment activity itu, di sini saya menambahkan binding. Lalu di sini saya menambahkan toolbar di sini. Seperti biasa, toolbar set support action bar. Nah, lalu ditambahkan override pan and on option item selected-nya agar bisa kembali ke halaman sebelumnya. Nah, agar fragment-fragment itu bisa kita bisa menangkap fragment tujuan dari intent. Di sini saya menamakan file fragment name intent get string extra fragment profile when fragment name itu akan ada 3 fragment, yakni profile fragment, setting, dan about. Nah, di sini juga ditambahin private fund request fragment, support fragment manager begin transaction, replace binding fragment container.id fragment. Jadi nanti kalau ada terdapat layout dari fragment tersebut, jadi di situ fragmentnya akan menampilkan tampilannya. Nah, untuk di bagian fragment activity ini untuk di bagian layoutnya itu hanya ada 2 tampilan, yakni toolbar. Nah, toolbar yang ini sama frame container untuk fragmentnya atau frame layoutnya. Nah, di bagian sini. Nah, ini tuh ada container frame untuk layoutnya kosong. Nah, tampilan ini tuh ketika di bagian sinilah ketika kita masuk ke button profile gitu. Nah, nanti dia di bagian activity itu dia akan muncul di bagian sini. Nah, selanjutnya itu ada kita masuk ke profile fragment. Nah, untuk di profile fragment itu di bagian sini, right pan on creative, di sini tuh saya menambahkan atau mengatur data dari profilnya itu yakni ada name, address, dan hobi. Nah, di sini ada binding yang dimana itu kita untuk memanggil tampilannya tersebut. Lalu ini return binding.root, lalu di sini override find on distro view. Jadi untuk menampilkan view-nya. Nah, di bagian fragment profil. Nah, di bagian fragment profil itu di sini saya menambahkan linear layoutnya. Nah, di situ tuh ada image view, ini untuk logo, ada text view. Ada 3 text view, ini ada text view untuk name, text view untuk address, dan text view untuk hobinya. Nah, ini untuk layout dari profile setting. Kalau untuk bagian setting fragment, nah, di bagian setting fragment ini, di sini saya ada menambahkan daftar menu dari pengaturan. Yang dimana daftar menu dari pengaturan ini saya menambahkan list view. Nah, jadi di sini agar daftar menu itu terpanggil, sini saya menggunakan private file setting option list out. Di sini ada list daftar menunya apa aja, notification, keamanan, dan lain-lainnya. Nah, lalu di sini ada override fun on create view yang dimana itu saya menggunakan toast. Jadi ini tuh ketika kita mengklik tombol-tombol dari list view itu, misalnya kita mengklik notifikasi, dia akan memunculkan tampilan sebuah toast alert
tools they required, sebuah tools. Jadi nanti ketika kita mengklik button itu dia akan muncul sebuah informasi bahwa button itu berhasil kita klik atau kita memilih button itu. Lalu di sini ada juga untuk tombol-tombol notifikasi, tombol bahasa dan lain-lainnya. Lalu di sini akhirnya itu ada Override Fun on Desktop View. Nah, untuk tampilannya itu di setting fragment. Nah, tampilannya itu seperti ini. Seperti ini. Nah, di bagian bawah ini ada tombol-tombol yang menggunakan vektor aset. Nah, ini tuh bagian list view. Nah, itu ada text view untuk judul pengaturannya. Lalu ada card view, list view. Ini saya menggunakan card view. Nah, di card view itu terdapat list view. Nah, ini gini. Ini menggunakan list view. Nah, di dalam card view itu saya menambahkan list view. Lalu di sini saya ada menambahkan tombol dengan vektor aset di dalam card view. Nih, saya menggunakan card view. Lalu di dalamnya itu ada tombol-tombol. Nah, di sini saya menggunakan tombol vektor aset, yaitu notification, home, language, dan tombol help, bantuan. Nah, di sini tuh di bagian button ada image buttonnya untuk menambahkan button-button menggunakan vektor aset. Nah, bagian ini untuk bagian list view-nya. Jadi yang ini tuh masih item kosong-kosong, tetapi kita panggil di bagian setting fragment-nya tadi, di bagian sini, agar terpanggil. Nah, selanjutnya itu di bagian about fragment. Di about fragment itu kurang lebih sama seperti profile. Di sini saya memanggil tampilannya itu ada binding theme-nya, ada text view, purpose, dan text view untuk info. Lalu di bagian fragmentnya, itu tuh cuman seperti ini. Ada tentang aplikasi, lalu sini ada timbang kembang, ada tujuan dari aplikasinya, lalu sini ada informasi tentang aplikasinya. Di sini menggunakan linear layout juga, lalu ada text view untuk subtitlenya, untuk tipe pengembang, lalu ada text view untuk tujuan dan text view untuk informasi. Nah, ketika aplikasinya dijalankan seperti ini, nah yang pertama muncul itu adalah splash screen-nya, lalu kita mulai. Nah, lalu kita masuk. Nah, kita masuk. Nah, dia muncul sini. Nah, di sini karena saya sudah menambahkan tombol profil sama setting sama about-nya. Nah, ini tuh tombol-tombol ini merupakan fragment. Jadi ketika kita klik profile, nah ini tuh tampilannya ini merupakan tampilan suatu activity, tapi tampilan untuk ini adalah fragment. Jadi ini tampilannya itu akan seperti ini. Jadi dia ada satu activity yang bisa menampilkan beberapa fragment. Nah, ini untuk tampilan profile. Lalu di bagian setting, nah ini ada list view. Nah, list view. Nah, itu ketika kita klik, dia akan muncul alert seperti ini, terus. Nih, kamu memilih keamanan dan untuk vektor aset ini juga, tombol ini bisa kita klik. Notifikasi diaktifkan, atau kembali ke beranda, atau bahasa, informasi, atau bantuan. Nah, itu bisa kita klik. Lalu di bagian about juga kurang lebih sama seperti bagian profil seperti ini. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.